kembali bersama kami di CNN Indonesia Live. Kita lihat bersama berikutnya bagaimana perkembangan kasus yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia atau secara global. Saya akan lihat perlihatkan kepada Anda. Inilah angka atau data berdasarkan dari www.worldometers.info/coronavirus. Kita lihat bahwa kalau misalnya Anda lihat dari datanya atau angkanya memang secara keseluruhan ini masih fenomenal, tapi apa yang kita bisa pelajari dari sini, persentase atau laju pertumbuhannya ini semakin melambat setiap harinya. Ini adalah data dari Worldometers. Kita lihat bagaimana kasus atau pasien dinyatakan sembuh ada di angka 651.540 dan angka ini lebih besar dibandingkan dengan kasus atau pasien dinyatakan meninggal dunia yang angkanya berada di kisaran 170.455. Rasio kematiannya pun secara global ada di angka 6,87% dengan rasio kesembuhannya 26,26%. Kita lihat bahwa artinya apa? Per hari kemarin, per tanggal 20 April, penambahan kasus corona adalah 3,25% dibandingkan hari sebelumnya. Dan data ini per tanggal 20 April ini merupakan data yang paling rendah atau terendah terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020. Jadi laju pertumbuhan kasus barunya itu stabil. Jadi kurvanya atau kurvanya kalau Anda lihat grafisnya juga di Worldometers ini cukup stabil dan juga cukup landai. Itu tadi di dunia. Kita akan lihat berikutnya bagaimana dengan data atau perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Ini adalah data per tanggal 20 April. Jadi per 20 April kita lihat ada terjadinya penambahan kasus yaitu 185 untuk kasus baru. Kemudian kasus atau pasien dinyatakan meninggal dunia penambahannya 8 orang atau 8 kasus dan yang sembuh 61 kasus per tanggal 20 April kemarin. Kita lihat rasio atau jumlah atau pasien atau kasus yang dinyatakan sembuh ini juga lebih besar dibandingkan dengan kasus yang dinyatakan meninggal dunia. Seiring dengan pasien dinyatakan sembuh yang juga semakin meningkat setiap harinya, ini seiring dengan kasus atau pasien dinyatakan meninggal yang posisinya landai sampai dengan hari kemarin hanya 8 pasien atau 8 kasus dan angka ini merupakan yang terendah sejak tanggal 2 April. Begitu juga untuk penambahan kasus baru per tanggal 20 April kemarin, data ini merupakan yang tertinggi dibandingkan sejak tanggal 5 April. Rasio kematian dan kesembuhannya pun untuk Indonesia ini juga semakin baik. Kalau kita lihat rasio kematian mendekati ada di kisaran kurang lebih 2% dibandingkan dengan rasio kematian global 8,73%. Sementara untuk Indonesia rasio kesembuhannya ada di angka 11,05%. Artinya dengan data yang ini kita betul tetap harus waspada. Namun kita lihat bagaimana juga data atau angka ini menunjukkan mungkin seiring berjalannya hari semakin meningkatnya kesadaran seluruh warga atau masyarakat Indonesia untuk menjalankan instruksi atau imbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, menggunakan masker jika berada atau keluar rumah dan mencuci tangan 20 detik. Itu tadi di Indonesia. Kita akan lihat, kita akan bergeser bagaimana pertambahannya atau penambahannya di belahan dunia lain. Amerika sampai dengan hari ini masih menempati puncak atau negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Jadi di sejumlah negara yang statusnya hotspot ya, ini Amerika ada di posisi puncak. Walaupun memang US Centers for Disease Control and Prevention mencatat per 20 April kemarin jumlahnya ini di Amerika naik 3,61%. Ya. Kita lihat kasus barunya ada di kisaran 792.000, kemudian yang dinyatakan meninggal 42.000 dan yang dinyatakan sembuh betul juga lebih besar dibandingkan dengan kasus yang dinyatakan meninggal ada di kisaran 72.389. Rasio kematiannya sayang sekali ini jauh di bawah, masih berada di bawah global. Tadi global ada sekitaran 6, sekian persen. Rasio kematian ada di 5,36% di Amerika dan rasio kesembuhan ada di angka 9,3%.
13%. Itu tadi kita lihat bagaimana perkembangan angka atau data COVID-19 di Indonesia dan juga dunia.